Saya tidak mau menyerahkan diri tanpa saya sadar. Tidak bisa. Menjadi milik Tuhan, kita lakukan dengan kesadaran penuh. Memilih Dia. Ya. Setelah kita periksa firman Tuhan, ternyata kita bisa memilih Tuhan justru karena Tuhan sudah lebih dulu memilih kita. Kita memberi respon yang tepat, ya, terhadap pilihan yang jatuh pada kita. Gitu, ya. Saya selalu membayangkan kalau berpikir seperti ini, saudara. Bayangkan, raja di atas segala raja. Dia memilih kita. Tadi secara tidak sengaja, ya, saya klik karena saya lihat videonya pendek, 8 menit sekian. Tadi, ya, video tentang rumah Pak Presiden di kampungnya, rumahnya sekarang, maksudnya setelah dia sudah jadi presiden, ya. Dia memilih di pinggiran kota Solo. Tadi saya klik, saudara, ya. Itu jalan masuknya, bagaimana sih jalan masuk pedesaan, begitu. Tadi saya lihat, memang saudara dijaga itu gang itu dijaga. Tapi maksudnya loh, orang kaya ndak mau beli tanah di situ, ndak mau. Ya. Tadi sempat ada di hati begini, saudara. Bayangkan itu sampai divideokan. Jadi ada YouTuber yang merasa ini berita penting. Saya juga tadi lupa, ya, saya lupa cek kalau sudah berapa banyak penontonnya. Ya. Pokoknya 8 menit sekian itu saya ingat tadi, ya. Saya sampai waduh, ya, ini ya rumahnya, ya. Sekalipun memang tidak di syuting bagian dalamnya, enggak, coba dari depannya aja, ya. Jadi gang masuknya seperti apa, ya. Itu jalan masuk. Memang tadi mereka bilang setelah beliau memilih untuk tinggal di situ, sekarang harga jual tanah di situ naik, ya, melonjak. Berapa? Kalau nggak salah dibilang tadi, kamu sudah tidak bisa lagi beli di sini 1 juta per meter, nggak dapat, nggak ada, ya. Sementara katanya dulu beliau membeli dengan harga 25.000 per meter persegi. Nah, saudara bisa bayangkan kan? Jadi waktu dia beli itu di sekitarnya itu sawah, ya. Itu sampai sekarang itu sampai sudah ada rumahnya di situ masih ada sawah. Dan saya lihat ada rumah-rumah, bagaimana sih rumah desa? Rumah megah, kayaknya tadi di gang itu cuma ada beberapa, ya. Selain itu rumah desa, persis seperti Anda lihat di Rembokan ini. Jalannya juga begitu, kayaknya jalan kita masih lebih bagus. Tadi saya bingung juga, loh ini aneh, kok bisa ya aspal lalu bagian depan rumahnya itu trotoarnya rusak. Itu rumah presiden. Heran juga saya. Memang tadi saudara, saya memang gede loh kalau saya lihat tadi mereka tunjukkan. Nah, ini kira-kira sekian ya sampai di jalan sebelah, gitu. Tapi maksudnya, tadi saya pikir begini. Nah, mungkin karena tadi saya klik rumah Pak Presiden, tiba-tiba waktu saya kembali ke video awal, saya lihat di situ ditawarkan, kau tak pernah bisa menyangka indahnya sorga itu. Saya lihat videonya 24 menit sekian. Saya klik, saudara. Saya pikir tadi apa orang mimpi melihat sorga itu lalu dia coba gambarkan atau apa? Atau ini cuma pembuat video itu yang berandai-andai. Tapi saudara, tadi waktu saya klik, saya juga begini.
memang saya terpesona. Saya sudah melihat tempat-tempat yang indah, atau kadang-kala memang kalau lagi duduk, lalu apalagi kalau lihat kadang-kala Alkitab Suara, mereka memilih background gambar, toh itu gambar-gambar tertentu, ya. Ada juga video-video rumah-rumah atau pemandangan-pemandangan tertentu yang wah, pokoknya mencengangkan begitu, ya. Tadi saudara waktu digambarkan, ya, ini sorga tak pernah kamu bisa bayangkan dengan pikiranmu sekarang. Itu baru gambaran. Saya sudah bingung. Hah? Oh Tuhan, ini kelihatan seperti sorga. Sekalipun saudara, ya, tidak mungkin itu sorga. Tapi bayangkan baru seperti itu kira-kira istananya modelnya. Ini situasi di dalam istana. Itu kamarnya, mereka gambarkan ada kamar. Saya tadi bercanda dengan Brur bilang, di sana cuma ada satu catatan, saya belum pernah mendengar ada malaikat tidur. Coba saudara cari, kalau ketemu bilang ya, ada makhluk surga yang tidur. Coba cek, artinya tidak ada kamar tidur. Jadi makanya tadi saya langsung yakin kalau itu bukan penglihatan, bukan apa. Ini cuma orang itu berimajinasi tentang sorga. Karena di situ ada tempat tidur. Wah, ini mah bukan sorga. Tuh. Di sorga enggak ada tempat tidur. Ya. Ya terserah orang mau bilang apa. Kita kan cuma pakai referensi Alkitab. Alkitab bilangnya begitu. Tuh. Nanti waktu kita tiba di sana seperti apa ya sudah kan. Itu pasti yang terindah. Yang kita itu baru imajinasi manusia saja. Waduh, nanti sebentar saya kasih nama videonya tuh saudara cek sendiri ya. Nah, saudara lihat karena di sana enggak ada masalahnya. Tadi saya memang tidak lihat sampai selesai. Cuma beberapa menit saja. Wah, ya. Ini cuma gambar imajinasi saja. Ya, sampai membuat waduh, ya. Udah terbayang seandainya saya ada di ruangan itu. Tuh. Saudara, betul-betul apa yang Paulus bilang, penderitaan yang kamu rasa sekarang ini ringan dibanding dengan apa yang Tuhan siapkan, yang Dia sudah setting di kekekalan bagi kita. Yang mau menjadikan dia segala-galanya dalam hidup ini. Apa yang saudara rasa sekarang? Aduh, jangankan cuma susah makan, susah duit, ya, rumah jelek atau apa. Aduh, saudara, dianiaya sampai mati. Itu penderitaan ringan dibanding dengan kemuliaan bersama Dia dalam kekekalan. Apapun yang kita rasa sekarang tak pernah sebanding dengan ya sekarang. Saudara mau beli mobil mewah ya, ratusan juta, miliaran rupiah. Orang kan tidak segan-segan untuk beli. Nggak ada orang beli Ferrari terus dia tawar 100 juta. Orang gila itu pasti. Nggak ada. Orang pikir, aduh itu terlalu mahal. Ya sudah, kamu kan tidak punya duit untuk beli. Memang itu cuma untuk orang-orang yang punya duit, kan begitu. Orang tidak merasa itu terlalu mahal. Itu apa? Sebanding dengan yang mau dibeli. Orang tidak ragu-ragu toh, untuk meninggalkan uangnya 5 miliar. Waktu dia pulang 5 miliar sudah ditinggal di showroom. Dia tidak peduli. Dia bawa pulang kendaraan senilai uang yang dia tinggalkan. Sebanding. Nah sekarang saudara bisa bayangkan enggak? Tuh coba kita baca dulu ayat ini. Jarang-jarang kita baca, sekarang kita baca dulu. Roma 8 ayat 18. 3. Sebab aku yakin, ini Paulus yang bilang. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya.
Tidak dapat dibandingkan. Artinya kalau sorga itu ada di sini, penderitaan kita sana di bawah bumi. Tidak bisa dibandingkan. Jadi apapun yang saudara rasa, apa Yesus bilang pikul salib? Coba, dia tidak bilang salib itu ringan, salib itu berat, salib itu apa? Salib. Yang namanya salib sulit. Yang namanya salib yang menderita. Ini bayangkan, penderitaan. Ya, harusnya kita sudah tahu menjadi pengikut Yesus ya penderitaan. Tapi sekali lagi saudara, semakin engkau mengenal Yesus, semakin kau tidak akan peduli dengan penderitaan atau apapun kesusahan-kesusahan di dunia ini. Kenapa? Aduh, tidak sebanding. Tadi saya cuma lihat gambar, cuma lihat video imajinasi, saudara. Kan? Mereka bisa membayangkan, wah, lantainya dari emas, ya, emasnya terlihat seperti kaca, kan? Nah itu yang kira-kira mungkin AI tadi yang gambar atau apa gitu. Hari saya lihat, waduh, mereka apa? Itu maksudnya, itu bukan lukisan, saudara. Itu bukan lukisan, ya kan? Itu terlihat benar-benar seperti gedung. Tapi sekali lagi, itu cuma bangunan imajinasi. Begitu saja sudah mencengangkan. Pernah enggak saudara masuk di sebuah gedung, sebuah ruangan yang sampai saudara mau duduk saja saudara sampai rasa tidak layak? Pernah enggak saudara masuk di tempat seperti itu? Rasanya sampai, rasanya mau buka sepatu. Disuruh duduk rasanya, aduh, jangan duduk di sini. Rasanya aku tidak layak duduk. Itu cuma bangunan di bumi ini. Yang membuat kita, ada ya bangunan seperti ini. Sekarang saudara, kalau saudara berpikir saudara bisa bayangkan sorga itu. Sebenarnya kau belum sampai bisa membayangkannya. Belum sampai pada bayangan itu. Belum sampai pada imajinasi itu. Kalau saudara baca Alkitab. Dan bayangkan Yesus mengatakannya. Yohanes 13 toh, seperti yang sering saya kata, Yohanes 14 ya. Seperti saya sering bilang ke saudara, Yesus bilang apa? Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya. Di sini tulisnya di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya, di sana ditulis di rumah Bapakku banyak istana. Istana. Bukan tempat, bukan rumah, tempat tinggal. Saudara pikir apa begitu? Seperti rumahmu. Istana. Alkitab tulisnya istana. Nah kalau jalan aspalnya saja dari emas, nah saudara coba bisa bayangkan ya, kita jalan tol aja ya, masih pakai aspal juga. Begitu saja sudah terlihat sangat keren. Coba bayangkan kalau emas itu adalah aspalnya. Nah, saudara bisa bayangkan enggak? Kalau emas itu cuma aspal, cuma untuk pengerasan jalan, kira-kira rumahnya seperti apa? Kira-kira istana itu seperti apa? Apa bisa terbayang enggak dengan pikiran sekarang kita? Nggak terbayang pasti, ya kan? Ada banyak istana yang saudara pikir saudara bisa lihat di dunia ini. Sekarang kan saudara mau lihat YouTube, ya.
Saudara tulis istana. Istana apa? Tulis saja istana. Ya. Nanti pasti mereka tunjukkan. Nah, ini istana di sini, istana di situ. Dan kita, keren. Nah sekarang mana ada jalannya dari emas? Nggak ada. Itu cuma ada di negeri dongeng. Kalau di dunia ini. Tapi kalau gambaran Alkitab tentang sorga seperti itu, tempat tinggal raja segala raja, batu fondasinya bukan batu kali, batu-batu permata. Bagaimana? Ada juga orang tertentu yang saya dengar kalau taruh fondasi, ya, membangun fondasi ada saudara, ada saya dengar. Udah lama lagi, ya. Katanya mereka mau bangun bangunan itu, ya, fondasinya saja batunya dicuci, ya. Jadi supaya dia sangat melekat dengan semen pengecoran, gitu. Supaya maksudnya pasti pikirannya supaya jadi lebih kuat, tuh, lebih kuat dari gempa bumi. Nggak ada yang bisa mematahkannya. Tuh, bayangkan. Ya, saya dengar tukangnya bilang, "Oh Tuhan, bayangkan orang sotaru, mar datang pemilik rumah, kalau ngon ini mau cuci nanti kita cuci." Jadi dia cuci tuh. Dia cuci tuh batu. Tuh batu fondasi, dia cuci. Begitu saja kita sudah rasa itu udah gila. Nah sekarang saudara bayangkan sorga itu, Alkitab tulis waktu Yohanes melihat sorga, batu dasarnya sampai ditulis, kenapa terlihat. Nah saudara bisa bayangkan enggak kira-kira kota itu seperti apa? Kalau fondasinya saja terlihat batu-batu permata, ya, menyusun bangunan dasar dari bangunan kota itu. Tuh, kong saudara mau tukar dengan 5 juta. 5 juta 5 tahun. 5 juta saja sudah pada ini so fantastis. Serangan fajar, serangan siang, serangan tengah malam, serangan apa. Tuh. Lalu kalah berita sorga. Kalah sorga. Kalah batu permata. Saya sekarang orang masuk gereja, siapa mau terima nih serangan fajar? No. Begitu ya. Kita tadi kok langsung terbayang. Oh, tentu kata don tako. Ya, kalau orang semua masuk gereja, siapa mau terima nih serangan fajar? Nah, tunggu jodang angko diserang. Siapa mau dapat berapa? 1 juta, itu saja saya tidak percaya. Paling ini 200.000. Oh ini 500 yang ngoyo ambil jodang. 500 per 5 tahun kalah tuh jalan aspal dari Mas. Ya? Saya tidak tahu kenapa saudara ya. Makanya mungkin gara-gara sukses model begitu, jadi selalu muncul postingan di HP saya. Tadi kita baru baca ada yang tulis, ada tamang pendeta DP jemaat. Aduh ini remaja, kami kehilangan remaja ini. Dia sangat ceria, ya, pemudi cantik, umurnya 17 tahun 6 bulan. Lan. Sudah so malam penghiburan sekarang. Ini tahu dong ini orang berpikiran di mana kita ini habis pikir. Kita tuh sepertinya kalau tidak ada tanda-tanda pada orang rasa itu orang lain. Tidak mungkin terjadi pada orang. Persis pikiran saya seperti itu. Dulu waktu pertama kali kehilangan papi di rumah, tahun 80.
Yang selama ini saya lihat teman-teman saya kehilangan orang tua. Ya kan? Saya hadir beberapa kali di pemakaman guru atau pemakaman orang tua teman. Dan saya tidak pernah membayangkan ada saatnya ternyata yang kita lekote. Iya saudara, saya tiba-tiba ingat perasaan saya hari itu. Ya. Pas bangun pagi, kita so mandi kok nyandak di sekolah tuh. Karena ini papi meninggal. Tuh, mayatnya belum dikubur. Baru tadi malam meninggalnya. Saya masih ingat saudara, so mandi kong kita kaget lihat tamang-tamang karena sekolah cuma dekat kan. Tamang-tamang sekolah ini baturun mau datang melayat. Saya waktu lihat orang masuk jauh saudara, dapat lihat saudara di rumah, dapat lihat tuh di pagar sana tuh. Tadi aduh tapi tamang-tamang so datang orang dari sekolah kan dati deng guru datang. Nanti maksudnya jam pelajaran ditunda ya, mau pergi itu. Nah ini kan begitu saudara. Benar-benar saya di rumah dan saya lihat mereka datang, saya ingat saya masuk kamar. Karena ini perasaan terpukul sangat. Tuhan ternyata dan kita lekote boleh kehilangan orang tua. Selama ini di pikiran saya cuma tapi tamang-tamang boleh mati akang papa. Kita nak mungkin. Setelah itu kejadian baru kita begini. Hah? Dan kita lekote kehilangan papa. Itu saudara, itu perasaan yang sungguh menyelimuti. Saya tidak tahu ini mau bilang apa ke saudara, ya. Tapi saya masih ingat sekali, waktu itu sekitar 3 bulan, saya tidak bisa diajak bicara. Kalau orang mau tanya, kong bagaimana so ngadepi papi, kong dia bisa meninggal, itu kita yang mau baca cerita, langsung menangis. Itu mau di sekolah, mau di mana, nah bisa baca cerita saudara. Kita nanti nyandak menangis kalau jangan ada orang tanya. Jangan tanya-tanya tuh peristiwa bagaimana. Mending itu bayangkan saudara, sampai bulan ketiga kita masih menangis. Saking kita rasa ini pukulan hebat. Ya. Anak mungkin kita pepabiknya, anak mungkin mati. Dia itu hidup selama-lamanya. Tidak mungkin. Tuh, saya baru kelas 1 SMA, rasanya duniaku runtuh. Ya. Saya lihat foto-foto waktu itu saudara. Sespe muka memang sama rata semua. Ini mata DP bangka minta ampun. Iya waktu itu. Orang kan begitu selalu. Berpikir itu cuma terjadi untuk orang luar. Nggak mungkin pada dekat pada orang perumah. Nggak mungkin. Sampai itu terjadi. Baru saudara kaget. Sampai itu terjadi pada anakmu. Terjadi pada orang tuamu. Terjadi padamu. Coba. Hah? Oh kita kok tidak boleh mati. Nah itu. Oh selama ini tuh cuma dengar-dengar saksi yang bilang. Coba kok saudara. Yesus bicara tentang kematian loh. Paulus bicara tentang kematian. Bukan bikin takut. Justru dibicarakan. Supaya tidak pernah ada murid Yesus, kekasih Yesus yang takut mati. Kalau sekarang kan tak mau balik. Jangan bilang-bilang mati supaya anda jangan mati-mati. Ternyata semua orang yang nyandak bilang-bilang mati, nyak mati. Nyak mati dorang. Aduh. Ya kan? Sampai so di saat mau mati dorang masih perintah-perintah usir tuh kematian. Kok nyak mati? Mati. Gitu saudara. Nah, waktu kita sangat percaya kepada Yesus, kita sangat percaya kepada perkataannya. Loh, kematian. Cuma itu saatnya orang aku dapat dengan Tuhan kan. Cuma itu saatnya kita tiba dengannya. Maka kematian adalah sesuatu yang masuk dalam kerinduan kita. Kalau engkau sebut kau adalah kekasih, tapi kau tidak rindu kepada Yesus Tuhan, loh, kamu bukan kekasihnya. Tadi adik tunjukkan kepada saya lagu yang judulnya apa dek?
Party. Coba ini saya tulis ya. Ini orang-orang yang di sana dapat lihat. Oh, saudara bayangkan itu lagu berjudul Going Away Party. Ini yang nyanyi suami istri, penyanyi gospel music, penyanyi lagu rohani. Jadi adik bilang waktu itu muncul, dia pikir dorang kok menyanyi lagu dunia, karena kan going away party, ya, orang mau pergi jauh-jauh untuk pesta. Oh iya, pesta kepergian, jadi pesta kematian, ya. Orang mati, masalahnya ceritanya seperti itu, saudara. Cerita itu di dalam lagu itu dicerita, ada lagu, ada ceritanya. Ya, itu lagu cerita. Kan lagu barat banyak juga itu liriknya itu cerita. Tuh, tadi saya dengar ya sayup-sayup, tuh. Saya dengar sayup-sayup, oh aduh ini kisah tentang seorang pemudi 15 tahun usianya lalu meninggal, ya. Dan mereka menyanyi saatnya untuk berpesta. Maksudnya coba saudara, kalau saudara gimana? Mati no pesta. Nah, ini kenapa? Karena pikiranmu belum dirubah. Orang Kristen yang salah berpikir. Oke, siapa bilang orangnya nak menangis, tapi jangan salah berpikir, saudara. Ada juga penyanyi dan penulis lagu, ya, yang menulis lagu Go Rest High on the Mountain. Ya. Saya ingat beberapa waktu lalu saya pernah menyanyikan lagu itu. Ya. Itu ditulis karena penulis lagu itu mengalaminya. Ternyata dia memiliki anak autis. Ini bapak-bapak yang tulis. Dia kira-kira usia anaknya itu 11-12 tahun begitu. Anak laki-laki autis. Jadi cacat kan. Dan dia menulis lagu untuk anaknya. Dia bilang, wah, kau tidak tahu betapa sedihnya hati kami, ya, waktu ada di sekeliling kuburmu. Tapi pergilah anakku, pergi, ya, perdengarkan suaramu di sorga sana. Rasanya aku ingin, ini lagunya itu saya terjemahkan bebas ya. Dia bilang, rasanya aku ingin melihat wajah para malaikat di sorga waktu mereka mendengarkan kau bernyanyi. Itulah lagunya. Lagu kematian. Dan saya ingat pertama kali beliau menyanyikannya, dia nyandak tambah nyanyi. Sampai orang-orang yang nonton yang menyanyi, karena dia nyandak tambah nyanyi. Nggak bisa menyanyi lagi. Kehilangan anak yang autis, yang namanya anak, toh, yang serumah dengan kita. Mau dia apa kek for orang lain? Cuma dia le kok anak menangis akang iyo. Angko yang ada hubungan dengan anak bilangnya nangis. Tapi sekali lagi saudara, waktu saudara punya pengertian yang benar tentang kematian, pasti kita akan bersikap tepat terhadap peristiwa yang terberat
yang bisa dialami oleh seorang manusia. Entah terjadi padanya atau terjadi pada orang-orang terdekatnya. Tahu, rasanya tidak bisa diterima. Ya, tapi waktu saudara benar-benar mengenal Tuhan, mengenal kebenarannya, oh saudara tahu, oke Tuhan, kita sedih karena kita soalnya jahaga pada dia. Soalnya tidak dengar DP suara. Oh. Tapi membayangkan dia sekarang ada bersama Bapa. Dia melihat Yesus muka dengan muka. Wow Tuhan, ya. Itu paling bahagia. Hah? Ini so muncul semua di cerita. Tuh, apa Mama Syekina? Gimana dek? Mama Syekina? Apa dek suaminya? Colin, ayah. Ada lagi saudara, ya. Suaminya pemain trompet, ya. Saksofon, ya, pemain saksofon, maksudnya sudah dijamah Tuhan dan bertobat. Jadi dia cuma memainkan saksofon untuk Tuhan, ya. Setelah dia menikahi istrinya, ya mereka tinggal di ini orang Amerika yang menikah dengan kulit hitam. Saudara, mereka maksud saya begini, itu tinggal di benua Afrika. Ya, ini ibu ini. Dan dia tidak pernah menyangka kalau dia akan kehilangan suaminya pada saat dia sementara hamil anak pertama. Jadi mereka baru menikah baru 2 tahun kalau tidak salah. Ini orang bilang dang DP istri bule. Jadi satu-satunya kulit putih di tempat itu yang orang Afrika. Ini bule ini, ya. Dan dia bercerita tentang suaminya. Dia bilang, Anda tahu, itu rumah mereka dekat pantai. Ya. Dia bilang tiap jam 8 pagi setelah ngapa-ngapain beres-beres di rumah apa begitu, ya. Suaminya selalu akan membawa saksofon dan pergi ke pantai. Ngapain? Menyanyi, menyembah Tuhan dengan saksofonnya, tidak ada orang dengar. Jadi di pinggir pantai dia memperdengarkan saksofonnya untuk Tuhan. Istrinya saksinya. Dia bilang waktu kami menikah, mula-mula saya tidak bisa pikir kok saya bisa menikah dengan orang seperti ini. Jadi mula-mula saudara waktu suaminya itu meninggal ditembak, ya, ada perampok-perampok maksudnya yang menembak suaminya, ya. Nah waktu ini ibu ini sebenarnya pertama tidak mau terima, dia tidak mau terima karena ini apalagi saya lagi hamil, Tuhan masa sih suamiku ditembak dan Tuhan tidak tolong, ya. Sementara dia menangis, dia melihat sebuah penglihatan. Dia melihat langit terbuka dan dia lihat suaminya masuk jadi itu gambarannya sudah seperti dia suaminya masuk di sorga itu dan ada pesta penyambutan untuk suaminya. Wah, waktu dia melihat penglihatan itu, dia langsung, oh Tuhan, jangan biarkan dia kembali. Aku ikut bahagia dengan suamiku. Dia berpesta denganmu di sana. Dia langsung membayangkan suamiku bermain saksofon di sana. Di bumi dia tidak lagi bermain. Ini pemain sekuler sebenarnya. Penyanyi sekuler. Yang kemudian waktu bertobat, dia sangat mencintai Tuhan. Dan dia tidak lagi mempersembahkan talentanya untuk dunia. Tapi benar-benar hanya untuk Tuhan. Dan sekali lagi itu pemandangan yang Tuhan perlihatkan kepada istrinya. Itu kemudian difilmkan saudara. Judulnya Mama Syekina. Kalau saudara lihat itu kesaksian si ibu tentang suaminya.
Namanya Heidi. Ya. Jadi itu anaknya diberi nama Shekinah atau kalau bahasa Inggrisnya Shekinah. Shekinah itu awan kemuliaan Tuhan, itu Shekinah. Ya. Yang selalu digambarkan kalau Tuhan berkenan kepada persembahan yang dipersembahkan kepadanya, ada Shekinah di situ, di ruang Maha Kudus. Itu imam besar yang mempersembahkan korban, kalau Tuhan berkenan ada Shekinah di situ. Nah ini ya, jadi ibu ini waktu melahirkan anaknya diberi nama Shekinah anaknya. Dan dia bercerita tentang apa yang Tuhan lakukan kepada dia dan suaminya. Aduh. Kalau saudara lihat ibu itu, betul-betul tidak dapat lihat dia bule. Saya pikir beda ya. Orang waktu mau mencintai Tuhan, saudara, dia sudah tidak peduli dengan apapun. Dia membiarkan dirinya sungguh-sungguh jatuh cinta dengan Tuhan. Ya, Tuhanlah yang terbaik di hidup ini dan tidak ada yang lain. Maka menikmati Tuhan, tinggal dalam hadiratnya, mendengarkan dia bicara, memandang padanya, memandang dia. Saya ingat tadi saya istirahat, itu waktu ini peningdang memuncak, saudara. Ya, saya tetap kasih biar itu khotbah. Dan saya taruh kepala saya tidur maksudnya. Dan saya ingat sama tidur, Roh Kudus. Oh Tuhan, Engkau ada di sini. Oh saudara bayangkan ini. Jadi itu sana khotbah dan saya membiarkan mulut saya komat kamit dengan Tuhan. Ini air matanya tidak berhenti jatuh. Sambil tidur saya sampai saya tertidur. Saya kadang-kadang membayangkan kalau hadirat Allah saja sampai seindah ini. Pantas kalau Paulus bilang, apapun yang kau alami dan rasa di bumi sekarang tak pernah sebanding dengan yang Tuhan siapkan untukmu. Jangan terlalu sedih untuk meninggalkan dunia ini. Jangan sedih untuk kehilangan ini dan itu. Sedihlah kalau kau kehilangan kerinduan, kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan. Itu tadi doa saya. Oh Tuhan, tambahkan kesetiaanku, tambahkan ketaatanku. Dan biarkan semua itu lahir dari rasa kasihku yang Engkau tambah-tambahkan dalam hidupku terhadap Engkau. Aku tidak mau kehilanganmu Tuhan. Saudara, jangan cuma sekali-sekali. Bagus juga saudara kalau mau tidur malam. Tuh baca kembali. Surga itu kok bagaimana? Sehingga saudara tertidur ya dalam kenangan tentang surga. Tidak ada lagi rasa takut. Jadi punya ada doi itu diserang fajar. Nanti saudara pilih, toh? Dia cuma mau bilang, nanti orang bilang dia ini bukan mendoakan yang baik. Oh ya udah sudah. Terang tidak pernah tahu.
tahu besok tuh mau apa. Mau jadi bagaimana nen tahu. Tapi waktu engkau sangat percaya kepada apa yang Tuhan bilang. Coba saya rindu, coba baca lagi. Saya ingat kami baca tadi malam itu Mazmur 127, coba dek. Mazmur 127. Ayat 1. Coba. Saya baca saja ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bukan dorang ini boleh bangun. Jadi maksudnya kalau toh kau bisa membangunnya, itu sia-sia. Sedang rumah so jadi sia-sia, apalagi baru doi. Enggak saudara? Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sekarang dengan banyak isu ini itu, ya, nin tahu mana tuh betul, mana tuh Leo, nin tahu. Sekarang yang bohong terdengar betul, yang betul dapat rasa ini baking. Orang itu kalau so binci, biar sudah pada lihat, napa? Ini loh dia ada baking, ini loh DP hadiah emas permata. Dan kau tidak mau percaya, pasti itu plastik. Gitu kan kalau orang binci, ya biar kalau nyanda ada orang lihat diambil juga, kamu sembunyi. Ini mau terima tuh doi, coba setelah orang yang tidak ada dia ambil. Itu saudara. Yang keren pikir, lain kali sudah sampai jadi jengkel di hati. Toh, kan main dengan manusia, toh. Pokoknya dibayar. Kalau sudah dibayar apa saja mau suruh baking. Bayangkan Tuhan memperlakukan kita seperti apa. Coba, nggak usah membayangkan uangmu atau apa. Tuh, orang bernafas 1 jam, coba. Saya memang tidak pernah cek kalau apa berapa harga oksigen, atau kalau 1 hari manusia menggunakan oksigen yang ditabung itu bisa berapa tabung 1 hari? 2. Bisa 2 tabung 1 hari. Bagaimana? 1 tabung 3 hari. 1 tabung besar. 1 tabung besar itu berapa? Maksudnya berapa banyaknya? Berapa banyak? Enggak, maksudnya berapa beratnya? Berapa berat? Ini tahu. Nah itu bayangkan, tabung besar 3 hari. Kalau pakai 24 jam, pakai full. No. Saya pernah dulu, nggak tahu itu dia 10 tahun lalu atau kayaknya 10 tahun lalu. Ini kan sudah 2024. Ya, saya ingat pernah ada orang menghitung, ya, jumlah pengeluaran kita, ya, kalau kita pakai tabung oksigen selama 1 bulan, 1 orang dengar, itu kira-kira 10 tahun lalu per bulan.
Ini oksigen. Pakai tabung, kom pakai selang. Artinya saudara, ini boleh bajalang. Mana ada orang bawa tabung kom pimol. Jadi ini lengkap dengan selang dengan apa? Ini sama dengan 5,5 miliar tahun berapa? Per bulan. Toh, kong saudara masih mengamu pak Tuhan. Tuhan yang tidak kasih dohe, baru angkop harga nafas pakai tabung segini. Orang ini bernapasnya tidak usah pakai tabung. Saudaranya nak masuk gereja dan tetap bernapas toh, nggak usah pakai selang. Dan penang enteng sekali pak Tuhan. Per bulan segini, per hari berapa? Ini pakai selang, pakai tabung. Kong torang yang ada di pesaklar, yang tidak sambung di mana-mana. Dan orang bernafas, ya. Bayangkan sampai so di ruangan yang dapat rasa so pengap, tetap orang masih bisa bernafas. Padahal nyak pakai selang. Kalau pakai selang segini, berarti nyak pakai selang lebih mahal. Itu baru oksigen. Belum angkope rambu, segala kuman, bakteri di muka di mana, ya. Sampai so mandi PC nyak ndak baluka. Orang lain baru makan 1 rica, so sakit tupuru. Saudara sampai so 1 liter, nyak ndak sakit tupuru. Kan nyak ndak bersyukur. Orang lain mau minum ndak bisa. Ini boleh banyak-banyak. Mar kalau nyak ndak mau minum lagi, mau jadi bagaimana kalau nyak ndak minum? Jadi minum salah, nyak ndak minum salah. So minum cuma sedikit tetap sakit. Berapa yang baca aja? Rp5,5 juta per hari. Itu apa? Iya enggak, maksudnya itu ditabung. Jadi bayangkan saudara, ini adik baru Google, toh 5,5 juta per hari oksigen saja. Itu pakai selang, pakai selang. Saudara pandang enteng itu apa Tuhan? Tuhan yang tidak pernah kasih apa-apa Pak Angko. Hah? Ini menghina Tuhan, ini keterlaluan. Saya bilang ke saudara, saudara sampai nyanda ingat-ingat Tuhan, saudara tak bangun dan saudara masih bernapas, tidak mau menyembah Tuhan dan bangun saudara masih bisa bernapas, masih berjalan ke sana masih balumpah, masih bersuara mengejek Tuhan, menghina gereja, menghina Alkitab, menghina firman Tuhan, meremehkan persekutuan dengan Tuhan, dan kau masih bernafas sampai sekarang. Lalu kau meremehkan Tuhan. Bayangkan kalau 5,5 juta per hari, pantas tanya. Ini 5,5 miliar per bulan, kecil. Ini anggaran berapa tahun lalu. Kalau anggaran sekarang, sampai saudara mati so jual semua, nyak dapat bayar tuh oksigen. Itu baru oksigen. Belum jaga angkope jantung, paru-paru, ginjal, usus. Jaga angkope rumah, ya. Sampai tuh maling so 5 kali balik, dia nyak dapat masuk. Coba saudara. Atau dorang reken masuk mar dorang ada bawa barang tajam, marnya ndak ada satu yang dorang ndak bisa bunuh pak orang. Saudara sudah dengar cerita begitu? Di rumah soalnya pernah dulu di Bitung. Mami kan dia bangun hampir siang zaman itu. Dia bangun hampir siang, dia pergi di dapur. Pas dia sampai di dapur saudara, napa itu maling. Jadi baku mangada,
mami ini setua ini dia. Tuh, kongdeng maling baku mengada. Ya, mami langsung bilang, apa? Kalau nggak lari kita semua bataria. Iko lari no. Mami dah suruh dia lari. Lari Jo. Kalau nggak lari kita bataria. Dia iko lari. Kan bukan dia pukul Jo, ini nenek-nenek setua le. Tuh. Badiang jangan nenek, kita sudah di dalam. Boleh ya? Kalau Tuhan yang ndak mau kasih yang ndak usah angko pegang peda. Tuh. Saya pernah dengar ada nenek-nenek 91 tahun atau berapa masih bawa oto di Amerika. Ya. Waktu dia setelah selesai belanja, tahu orang sana begitu. Dia selesai belanja di mall, dia masuk di oto. Dia kaget, dia masih nyetir sendiri tuh setua begitu. Ya, waktu dia masuk, dia buka kendaraannya, itu maling sudah di dalam oto. Ya, kendaraannya mobilnya kecil. Waktu dia masuk dan si maling langsung menodongkan pistol ke nenek itu. Nek, kasih kamar itu doi. Tuh nenek ambil Alkitab, ada pada dashboard. Ambil. Nak, dia bilang, nak, di mobil ini semua sudut ada Tuhan. Nggak usah bahut bapak kita. Mana tuh doi? Itu nenek nyerocos aja. Kamu nih ndak tahu. Nenek sudah. Kamu ndak tahu ya. Ini nih saya bacakan ayatnya. Wah, ini maling so semakin gergetan. Saya ndak mau dengar itu. Mana ada bedoi? Kasih. Tuh nenek terus nyerocos, saudara. DP terakhir maling itu bilang, Oma, sambayang agang dan pak kita. Langsung bertobat di kendaraan itu. Saudara, ini Tuhan perlindungan, saudara. Kadang-kala sulit untuk kita, tahu bilang bagaimana ya. Ada lagi yang saya lihat itu video CCTV. Yang viral berapa tahun lalu itu, ya. Itu pemilik toko itu, saudara. Usir itu maling cuma pakai in Jesus name, dalam nama Yesus, sampai keluar dari toko itu maling. Ya masuk akal perempuan yang menjaga toko, cuma dalam nama Yesus, ini udah jadi maling. Itu kalau Tuhan yang tidak mau kasih, saudara. Maksudnya toh, kalau Tuhan mau menyatakan perlindungannya seperti itu, bisa saja ya. Tapi kalau dia mau izinkan sesuatu terjadi, Paulus ada di kapal dan kapal pecah. Coba Kisah Rasul yang tulis. Siapa so tahu-tahu ada Paulus di situ. Bikin tuh kapal laut terbang. Bayangkan nih Paulus, memang sakti. Tuh bayangkan ada dia di situ. Tuh kapal laut bukan jadi kapal laut, jadi pesawat terbang. Terbang orang sampai di tujuan. Nah itu Tuhan kasih biar pecah kapal itu. Itu toh. Jadi ada saatnya Tuhan izinkan. Tak ada kecelakaan yang menghampirimu. Tapi ada saatnya Tuhan bilang, lebih bagus kalau nggak cilaka. Ternyata kan dengan jalan kapal itu hancur, mereka terdampar, dan Paulus menginjil di pulau itu, memenangkan gubernur pulau itu. Coba, Tuhan selalu punya cara. Orang lindungi kapal ini sampai dengan selamat. Tuhan bilang, dah bagus kalau ada gelombang yang dahsyat, sehingga kau bisa menginjili temanmu yang tidur di sampingmu, di sebelah tempat tidurmu. Tuh, saudara cuma tahu satu cerita tentang kapal Titanic tuh. Kalau saudara baca cerita rohaninya, saudara akan terkejut. Di kapal itu ada pendeta, ya, dan pendeta itu mati. Nak sama dengan itu Rose kan ya nak mati. So itu dia boleh bikin film. Itu pendeta kan tuh mati soalnya. Ya. Tapi orang yang selamat, dia orang dengar
Ini pendeta kesaksian. Bayangkan saudara, dia sampai sudah dipukul ombak berulang kali. Setiap kali ombak menjauh, dia langsung bilang, terima Yesus kawanku, terima Yesus ya. Jangan biarkan kau mati tanpa kau menerima Yesus, tanpa kau membuka. Bayangkan, mau mati dia. Dia tidak berusaha menyelamatkan diri. Orang lain cari skoci cari pak. Nah, dia berusaha menginjili sebanyak mungkin jiwa yang ada di dekatnya. Pada saat dia tahu sebentar lagi dia akan berakhir nafasnya. Ini tuh orang mencintai Tuhan. Hah? Bukan cuma minta-minta doi Pak Tuhan. Bayangkan baru sampai oksigen 5,5 juta per hari. Hah? Taruh jodang 2 juta. Kasih apa kata diskon toh, oksigen campur sianida. Kayak kan murah. Ada. Taruh 2 juta, 2,5 juta per hari. Hah? Sadiki Jo. Nah, coba kuat. Itu tuh Tuhan dah kasih. Kong angko so kasih apa Pak Tuhan? Hah? Semangatmu seperti apa coba? Karena Tuhan memberi untuk nafasmu saja 5 juta, 3 juta per hari. Mana semangatmu? Orang menari bajoget sampai mati. Coba, bisa saja. Karena suka ujang, karena apa? Akhirnya sakit. Tanggal 14 orang piba pilih, dia so sakit. Dorang kata udah kasih 500.000. Oh kasihan. Dorang so bayar nggak napas. Emang kali sudah sampai Tuhan bukan main. Sedangkan urusan jare mahal harganya. Coba saudara jare kalau patah kumpi sambung. Saudara pikir itu baru jare. Harusnya jare kan yang tidak mematikan biar saudara bikin putus. Jare saja mahal, lutut mahal. Harga perbaikan tulang mahal. Apalagi napas. Kan saya dengar itu operasi lutut ya, kalau mau ganti tempurung baru tahun berapa itu, satu tempurung 1 miliar. Bagaimana? Coba saudara reken tuh, saudara tempurung seberapa kali ganti? Tempurung lutut, saudara 1 miliar. 1 lutut berarti kalau 2 tuh lutut 2 M. Kalau cuma ada urus kan tuh lututnya, ada urus tuh napas. Kelar operasi 2 lutut bulan depan mati. So ganti tuh lutut. Donin tahu sama taprob tuh napas. Baru habis 2 M. Bagaimana? Itu kan kau tidak pernah menghargai kemurahan Tuhan padamu. Kong so bikin apa for Tuhan selama di bumi? So kasih apa Pak Tuhan? Bukankah yang dia siapkan untuk kita luar biasa? Saudara kan ingin tahu. Saya tidak tahu mau Bapak malam ini. Tapi tadi waktu berlutut, Tuhan, kok malam ini orang mau dengar apa? Oh, letakkan yang paling tepat di mulutku untuk diperkatakan. Dan ini yang saudara, yang orang mesti dengar. Menghargai Tuhan. Karena yang dia lakukan dalam hidup kita tak pernah sebanding dengan apa yang kita bisa persembahkan kepadanya. Tidak ada apapun itu. Jadi saya tadi berdoa, Tuhan tambah. Tolong aku untuk taat. Tolong aku untuk setia. Oh Tuhan, dan biarlah semua ini bukan kemunafikan. Aku melakukannya karena aku mencintaimu. Tambahkan rasa cintaku padamu.
Itu membayangkan anugerah Tuhan, membayangkan kemurahan Tuhan, langsung ciri air mata. Oh Tuhan, semua yang kau lakukan padaku tak terbalaskan. Luar biasa engkau Tuhan. Luar biasa kau bagiku. Tolong aku untuk dapat mempersembahkan segalanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, apapun itu. Mari kita berdiri.